Terima kasih moderator atas pengarahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atas nama Jamilatun Nisa dan Rabiah Al-Adawiyah ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul dari Ulumul Hadis. Pengertian Ulumul Hadis. Ulum hadis yaitu bahasa Arab. Ulum al-hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Ulum al-hadis terdiri dari dua kata yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab sebagai bentuk jamak dari ilm, berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala perbuatan perkataan, takdir atau sifat yang disandarkan kepada Nabi. Dengan demikian, gabungan kata ulumul hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi. Ilmu-ilmu hadis adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matanya, apakah diterima atau ditolak. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiq, ilmu hadis yakni ilmu yang berpautan dengan hadis. Banyak ragam macamnya. Menurut Izzuddin Ibnu Jam'ah, ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dasar untuk mengetahui keadaan suatu sanad atau matan hadis. Secara umum, para ulama hadis membagi ilmu hadis kepada dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah atau al-hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah atau ilm hadis dirayah. Menurut dari ilmu hadis riwayah yaitu yang pertama, menurut Ibnu Al-Fa'ni sebagaimana dikutip oleh Suyuti bahwa yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang khususnya dengan riwayah adalah ilmu yang dapat diketahui dengan perkataan, perbuatan, dan keadaan Rasulullah SAW serta periwayatan pencatatan. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa hadis riwayah atau pada dasarnya pada membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah atau disebut juga dengan ilmu mustahalah al-hadis menurut Mahfuz Al-Turmasi. Objek ilmu hadis dirayah adalah meneliti kelakuan para perawi dan keadaan marwinya atau sanad dan matannya. Menurut sebagian ulama, yang menjadi objeknya adalah Rasulullah sendiri dalam kedudukannya sebagai Rasulullah. Kajian terhadap masalah-masalah yang bersangkutan dengan sanad disebut naskah as-sanad. Dan manfaat ilmu hadis dirayah adalah yang pertama, mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis. Ilmu hadis dari masa ke masa sejak masa Rasulullah SAW sampai masa sekarang. Yang kedua, mengetahui dan tokoh-tokoh yang usaha yang telah dilakukan dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis. Yang ketiga, mengetahui kaidah-kaidah yang digunakan oleh para ulama dalam mengklasifikasikan hadis terlebih lanjut. Yang keempat, mengetahui istilah-istilah nilai dan kriteria-kriteria hadis sebagai pedoman dan menetapkan suatu hukum syara. Dan dari uraian ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah tersebut terdapat keterkaitan yang sangat erat antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena setiap periwayatan terdapat kaidah-kaidah yang dipakai baik dalam penerimaannya maupun penyampaiannya kepada pihak lain. Selanjutnya ada dari sejarah perkembangan ilmu hadis. Pada dasarnya, ulumul hadis telah lahir sejak dimulai periwayatan hadis di dalam Islam, terutama setelah Rasulullah SAW wafat, ketika umat merasakan perlunya menghimpun hadis-hadis Rasulullah SAW, dikarenakan adanya kekhawatiran hadis-hadis disebut akan hilang atau lenyap. Para sahabat mulai giat melakukan pencatatan dan periwayatan hadis. Mereka telah dimulai menggunakan kaidah-kaidah dan metode-metode tertentu. Dalam menerima hadis, mereka menuliskan kaidah-kaidah tersebut. Dasar, landasan, dan periwayatan hadis di dalam Islam dijumpai di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Berdasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis Nabi, maka para sahabat mulai meneliti dan bersikap hati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Terutama apabila mereka meragukan si pembawa atau penyampaian riwayat tersebut. Demikian mulailah lahir pembicaraan mengenai isnad dan nilainya.
dalam menerima dan menolak suatu riwayat. Setelah terjadi fitnah di dalam kehidupan umat Islam, para sahabat mulai meminta keterangan tentang orang-orang yang menyampaikan hadis atau khabar kepada mereka. Apabila dicermati sikap dan aktivitas para sahabat terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan periwayatannya, maka dapat disimpulkan beberapa ketentuan umum yang dilakukan dan dipatuhi oleh para sahabat, yaitu yang pertama, penyidikitan periwayatan hadis atau taklil al-iwikat dan pembatasannya untuk hal-hal yang diperlukan saja. Yang kedua, ketelitian dalam periwayatan baik ketika menerima atau menyampaikan riwayat. Yang ketiga, kritik terhadap matan hadis atau na'at al-marwigat. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi tentang cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis yang pertama ada ilmu rijal al-hadis, yaitu ilmu yang membahas para rawi dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi-generasi sesudahnya. Hal yang terpenting di dalam ilmu rijal al-hadis ini adalah sejarah kehidupan para tokoh tersebut, meliputi masa kelahiran, wafat mereka, negeri asal, negeri mana saja tokoh-tokoh itu mengembara, dan dalam jangka berapa lama. Kepada siapa saja mereka memperoleh hadis dan kepada siapa saja mereka menyampaikan hadis. Ada beberapa istilah untuk menyebut ilmu yang mempelajari persoalan ini. Ada yang menyebut ilmu tarik, ada yang menyebut tarik al-ruwat, dan ada juga yang menyebutnya ilmu tarik al-ruwat. Yang kedua, ada ilmu al-jar wa al-ta'dil, yaitu ilmu untuk mengetahui nama-nama orang yang tidak disebutkan dalam matan atau sanad. Ilmu yang menerangkan tentang hal cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentaadilannya atau memandang adil para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan tentang martabat-martabat kata-kata itu. Maksudnya, al-jar atau cacat yaitu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sifat jelek yang melekat pada periwayatan hadis seperti pelupa, pembohong, dan sebagainya. Apabila sifat itu dapat dikemukakan, maka dikatakan bahwa periwayat tersebut cacat. Hadis yang dibawa oleh periwayat seperti ini ditolak dan hadisnya dinilai lemah atau dhaif. Maksudnya, al-ta'dil atau menilai adil kepada orang lain yaitu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sifat baik yang melekat pada periwayat seperti kuat hafalan, terpercaya, cermat, dan lain sebagainya. Orang yang mendapat penilaian seperti ini disebut adil sehingga hadis yang dibawanya dapat diterima sebagai dalil agama. Hadisnya dinilai sahih sesuai dengan fungsinya sebagai sumber ajaran Islam, maka yang diambil adalah hadis sahih. Yang ketiga ada ilmu panil mubahamat, yaitu ilmu untuk mengetahui nama orang-orang yang tidak disebut di dalam matan atau di dalam sanad. Misalnya, perawi-perawi yang tidak disebut namanya dalam Sahih Bukhari diterangkan selengkapnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Hidayatus Sari Muqaddamah Fathul Bari. Dan yang keempat ada ilmu mukhtalif al-hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis secara lahiriah bertentangan namun ada kemungkinan dapat diterima dengan syarat. Mungkin dengan cara membatasi kemutlakan atau keumumannya dan lainnya, yang bisa disebut sebagai ilmu talfiq al-hadis. Berikutnya cabang-cabang ilmu hadis yang kelima ada ilmu ilalil hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak keabsahan suatu hadis. Misalnya, memutasilkan hadis yang munqati, memarfukan hadis yang mauquf, memasukkan suatu hadis ke hadis yang lain, dan sebagainya. Ilmu yang satu ini menentukan apakah suatu hadis termasuk hadis dhaif,
bahkan mampu berperan amat penting yang dapat melemahkan suatu hadis, sekalipun lahirnya hadis tersebut seperti luput dari segala ilat. Yang keenam ada ilmu gharibul hadis, yaitu ilmu yang membahas dan menjelaskan hadis Rasulullah SAW yang sukar diketahui dan dipahami orang banyak, karena telah berbaur dengan bahasa lisan atau bahasa Arab pasar. Atau juga disebut ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan yang kurang terpakai oleh umum. Yang ketujuh ada ilmu nasikh dan mansukh, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling bertentangan yang tidak mungkin bisa dikompromikan dengan cara menentukan sebagiannya sebagai nasikh dan sebagian lainnya sebagai mansukh, yang terbukti datang terdahulu sebagai mansukh dan yang terbukti datang kemudian sebagai nasikh. Dan yang kedelapan ada ilmu asbab al-wurud al-hadis, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi SAW menuturkan sabdanya dan masa-masanya Nabi menuturkan itu. Ilmu ini sangat penting untuk memahami dan menafsirkan hadis serta mengetahui hikmah-hikmah yang berkaitan dengan wurud hadis tersebut, atau mengetahui kekhususan asbab al-nuzul dalam memahami Al-Quran. Dan yang kesembilan ada ilmu mustalah ahli hadis, yaitu ilmu yang menerangkan pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang dipakai oleh ahli-ahli hadis. Bab 2 penutup. Kesimpulan dari materi ini adalah ulumul hadis adalah ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi yang berupa ilmu hadis riwayah, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi. Objek kajiannya adalah hadis Nabi dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Kemudian ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang kumpulan-kumpulan kaidah-kaidah dan masalah-masalah untuk mengetahui keadaan rawi dan marwi dari segi diterima atau ditolaknya. Sekian materi kami yang kami sampaikan dari kelompok 2 dengan judul Ulumul Hadis. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.